Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita sholawat dulu, sholawat munawir 3 kali agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sedikit-dikitnya sholawat manfaatnya apa? Ada yang tahu? Sedikit-dikitnya manfaat sholawatnya apa, tahu kak? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bersolat sama Rasulullah sekali, dia akan diangkat derajatnya 10 kali, dihapus kesalahannya 10 kali, diganti dengan kebaikan 10 kali. Enak apa enggak tuh? Cuman sekali. Kita baca salat 3 kali, insyaallah berkah bagi kita semua. Ya Rabbi, Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadin Sayyidil Mujahidin wa barik li ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin Sayyidil Mujahidin wa barik li ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin Sayyidil Mujahidin wa barik li ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu kita sempit, jadi kita langsung mulai aja. Bismillah. Hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi. Nanti kita nggak bahasnya nggak bertele-tele ya, karena waktunya sempit. Balik lagi. Kita langsung masuk hadis pertama. An Amirul Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma jara ilaihi rawahul Bukhari wal Muslim. Baik, ini ana artikan dulu, nanti kita jelaskan sesempet-sempetnya. Sebisanya jelasinnya sampai mana sampai situ. Ya. Kalau waktunya mepet ya sampai situ saja. Nanti insyaallah besok kita lanjutkan hadis kedua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ana artiin dulu dari atas. An Amirul Mu'minin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Siapa itu? Abu Hafsin. Bapaknya singa katanya. Dalam kitab ini bapaknya singa. Siapa bapaknya singa itu? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Apa kata Umar? Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu harus diiringi dengan niat. Segalanya, perbuatan, semua perbuatan harus dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap sesuatu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Setiap pekerjaan akan dibalas dengan niatnya. Faman kanat Wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Kalau ada orang berhijrah untuk Allah, untuk Rasulnya, niatnya untuk Allah, untuk Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan juga ridho Rasul. Tapi kebalikannya kata Rasulullah, wa man ka wa
wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia hijrahnya pengen untuk urusan dunia yang menyibukkan dia, awi imra'atin yankihuha, atau pengen nikahin seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya tersebut akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Dia nggak dapat pahala, tapi yang dia dapat dunia, yang dia dapat bisa menikah sama orang tersebut. Paham sampai sini? Jadi segala perbuatan kita harus pakai niat, dan niat tersebutlah yang menentukan apa yang kita dapat. Contohnya kayak tadi, orang hijrah tapi dia bukan untuk Allah, buat Rasulnya, dapat pahala apa enggak kira-kira? Tapi dia justru dapat apa yang dia pengen. Kalau dia niat hijrah pengen perempuan, dia dapatnya perempuan. Kalau dia hijrah niatnya dapat jabatan, dia dapatnya jabatan. Paham sampai? Nah, baru kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ini mau detail apa enggak kira-kira? Detail ya. Kalau detail insyaallah lama nih jelasinnya, satu hadis juga. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Siapa itu Amirul Mukminin? Pemimpin orang-orang mukmin. Jadi dulu dari zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah meninggal, diangkatlah penggantinya Rasulullah dalam bidang politik. Ingat, bukan dalam bidang agama. Artinya apa? Bukan pengganti Rasulullah menjadi Rasul, bukan menjadi Nabi, tapi menggantikan Rasulullah memimpin suatu negara. Siapa yang dilantik waktu itu? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dibaiat, disetujui oleh masyarakat. Ini nih pemimpin yang tepat. Dipilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal, lalu dilantiklah khalifah yang kedua, pengganti yang kedua. Siapa itu? Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab ini unik. Dia nggak pengen dipanggil sebagai khalifah, walaupun banyak juga yang manggil khalifah, tetapi beliau lebih pengen dipanggil sebagai Amirul Mukminin, bukan pengganti Rasulullah, tapi pemimpinnya orang-orang mukmin. Setelah itu selanjutnya khalifah-khalifah selain khalifah disebut juga sebagai Amirul Mukminin. Munculnya dari siapa? Umar bin Khattab. Siapa itu Amirul Mukminin? Abi Hafsin. Siapa itu Abu Hafsin? Abu Hafsin itu artinya, Hafsin itu salah satu nama anaknya Umar. Siapa? Sayyidah Hafsah, yang nikah sama Rasulullah. Tetapi dalam hal lain, Hafsin itu maknanya adalah anak singa. Apa? Anak singa. Berarti kalau Abu Hafsin bapaknya anak singa. Bapaknya singa berarti kan? Siapa itu? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena antum minta detail, kita nggak masuk hadis dulu. Kita obrolin dulu siapa Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab tuh orang yang dulunya sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci, bukan sekedar benci tapi sangat benci. Bahkan beberapa kali Sayyidina Umar ibn Khattab itu mengeluarkan pedang. Artinya kalau mengeluarkan pedang itu sudah mau serius, pengen bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari mana Muhammad? Terus dikasih tahu sama temannya Umar. Ini maaf ya, suara ana lagi sakit, lagi agak serak. Dibilang, Umar, jangan bunuh Rasulullah dulu. Lihat adek lu, bahasa Betawinya begitu. Adek lu udah masuk Islam. Bayangin, Umar kesel sama Nabi Muhammad, ternyata adeknya sendiri udah ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Siapa nama adeknya Umar? Namanya Fatimah bintil Khattab. Siapa? Fatimah bintil Khattab. Bukan anak Rasulullah, beda lagi nih. Fatimah bintil Khattab. Akhirnya Umar dengar begitu, dia kesel. Dia paranin rumahnya Fatimah bintul Khattab yang udah nikah sama seorang pria namanya Sa'id. Siapa? Sa'id. Ternyata ketika di sana Umar bin Khattab dari luar rumah, dari luar pintu, dia dengar. Ternyata benar adiknya itu lagi baca Al-Quran, kebetulan surat Toha. Lagi baca Quran surat Toha. Akhirnya Umar bin Khattab dia gedor itu rumahnya, dia buka, didapatilah ada adiknya Fatimah dan juga suaminya Sa'id, tapi lagi menyembunyikan Al-Quran. Dan udah ketahuan sama Umar. Dia bilang, mana tadi lembaran yang kamu pegang? Sini berikan kepada saya. Fatimah adiknya sendiri dipukul sama Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar ini dulu jagoan, gak ada satupun orang yang berani lawan Sayyidina Umar. Nah, habis itu adiknya dipukul sampai berdarah, seorang perempuan. Tapi apa? Tiba-tiba muncul lagi suaminya. Siapa itu? Sa'id. Dipukul lagi sama Sayyidina Umar. Semuanya kalah, nggak ada yang menang.
Tetapi walaupun Sayyidah Fatimah bintul Khattab tadi berdarah, dipukul sama abangnya Sayyidina Umar, tapi beliau tidak pantang menyerah. Beliau tetap berani menghadapi abangnya. Ketika abangnya ngambil surat Al-Quran tadi, dulu Al-Quran itu bentuknya enggak kitab, tapi apa? Dari lembaran-lembaran tulang, di kayu, di pelepah. Nah itu waktu itu bentuknya udah lembaran, diambil sama Sayyidina Umar. Terus apa kata Sayyidah Fatimah bintul Khattab, ingat bukan anak Rasulullah. Dia bilang, la yamassuhu illa tahirun. Enggak boleh ada yang nyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Fa innaka najasa. Kata Sayyidah Fatimah, sesungguhnya kamu itu najis karena kamu itu kafir. Kamu itu belum masuk Islam. Apa akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya jagoan melihat adiknya perempuan yang berdarah tapi tetap semangat, Sayyidina Umar hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi terbalik, yang tadinya keras menjadi lembut. Siapa yang membalikkan hati tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu muqallibal qulub. Kemarin udah dijelaskan kan? Allah itu maha pembolak-balik hati. Contohnya Sayyidina Umar. Tiba-tiba Sayyidina Umar menjadi hatinya lembut. Dia lihat ternyata adiknya begitu luar biasa. Dia akhirnya ngikutin apa kata adiknya, suruh bersuci dulu. Dia mandi, setelah mandi dia pegang itu lembaran Al-Quran tadi, dia baca. Ketika dibaca, ternyata Sayyidina Umar kagum. Sayyidina Umar ini penyair, orang yang ahli dalam bahasa Arab, dan Sayyidina Umar mengagumi. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, demi Allah ini bukan buatannya manusia. Lah, Ustadzku bilangnya demi Allah. Iya, di Arab itu Allah itu adalah Tuhan gitu ya. Paham nggak? Mau dia orang kafir, mau nyembahnya apa, tapi nyebut Tuhan siapa? Allah. Ya kata Sayyidina Umar, demi Allah ini bukan buatan Muhammad, tapi ini adalah benar-benar kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ternyata baru tahu kalau di rumah tersebut bukan cuman berdua, tapi ditambah satu lagi sahabat Rasulullah namanya Khobab. Siapa? Khobab. Dia yang ngajarin Fatimah. Dia yang ngajarin suaminya Said membaca Al-Quran. Akhirnya Khobab di situ keluar meluk Sayyidina Umar. Oh, kamu mau masuk Islam, alhamdulillah. Diantarkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang waktu itu Rasulullah dakwanya masih sembunyi-sembunyi. Rasulullah itu dulu dakwanya nggak terang-terangan, sembunyi, dari rumah ini ke rumah ini. Dan waktu itu tepatnya Rasulullah lagi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah lagi dakwah ditemenin sama 40 pemuda. Salah satunya pamannya beliau Hamzah, yang julukannya Asadullah, singanya Allah. Bayangin, Sayyidina Umar menghadap ke rumah tersebut pengen masuk Islam. Singa ketemu sama singa. Satu Abu Habsin bapaknya singa, satu Asadullah singanya Allah. Ketemu singa sama singa. Terjadilah percakapan yang begitu luar biasa. Kata Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu datang ke sini? Kalau kamu datang ke sini untuk masuk Islam, kami terbuka lebar, marhaban, kata Sayyidina Hamzah. Tapi kalau kamu datang ke sini buat membunuh Muhammad, kata gitu. Kalau kamu ke sini mau bunuh Muhammad, qatalnaka bisyayfik, kata Sayyidina Hamzah. Aku bunuh kamu dengan pedang yang kamu bawa sendiri. Ini penghinaan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Sayyidina Hamzah kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Dibilang, kalau kamu ke sini mau bunuh Muhammad, qatalnaka bisyayfik, saya bunuh kamu pakai pedang yang kamu bawa sendiri. Bukan pakai pedang saya tangan kosong. Saya ambil pedang kamu, saya bunuh kamu. Tapi apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Aku datang ke sini untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Muhammad, dan juga untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, sahabat bertanya, zaman dulu Islam tuh masih ngumpet-ngumpet. Islam masih ibadahnya nggak berani terang-terangan. Tetapi begitu Umar masuk Islam, maka sahabat tanya, wahai Umar, apakah perlu kita masih ngumpet-ngumpet lagi? Apa kata Sayyidina Umar? Mulai sekarang jangan kamu lagi ngumpet-ngumpet, terbukalah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke Ka'bah. Dulu kalau ada pengumuman, ada yang diri di Ka'bah menyampaikan pengumuman. Sayyidina Umar bin Khattab naik ke mimbar Ka'bah. Terus dia bilang, wahai orang-orang Mekah, barang siapa yang pengen anaknya menjadi yatim, barang siapa yang pengen istrinya menjadi janda, ganggu keislamanku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Paham gak?
Ada orang yang mau ganggu keislaman Sayyidina Umar, anaknya jadi yatim. Artinya apa? Lu gue bunuh gitu. Bahasa kasar begitu. Yang pengen istrinya jadi janda, ganggu keislaman saya bunuh kamu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab habis itu Islam langsung pesat perkembangannya. Dan itu adalah berkat dakwahnya doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ternyata dulu pernah doa, Allahumma a'izzal islama bi umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari hadirnya dua Umar. Siapa itu? Yang pertama Umar ibn al-Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Tapi sayangnya takdir Allah Subhanahu wa taala mengatakan Umar bin Hisham atau Abu Jahal dia tetap dalam kekafirannya, tetapi Sayyidina Umar bin al-Khattab dihaluskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk Islam. Langsung masuk ke hadisnya biar kita dapat pembahasan hadis keberkahan yang begitu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tadi kita sudah baca hadisnya hatta akhir. Intinya kata Rasulullah, setiap perbuatan itu harus pakai niat. Kita mau sholat harus niat, mau mandi harus niat, mau makan pun harus semuanya kata Rasulullah. Bahkan mau main bola pun harus pakai niat. Dan yang perlu tahu apa itu niat. Nah kalau orang nggak tahu niat, nanti bakal nanya aneh-aneh. Ustadz, kalau begitu niat main bola apa? Apakah usolli main bola? Salah, ya. Ternyata niat itu bukan semata-mata apa yang kita bicarakan, tapi niat itu dalam bahasa Arab artinya al-qasd. Apa? Al-qasdu. Al-qasd atau al-qasdu. Artinya apa? Maksud. Maksudnya gimana sih? Ya kita bermaksud, kita mau main bola. Oh, ada kan? Ada maksud kan? Mau ngapain kita ke lapangan? Oh, mau main bola. Mau ngapain kita mandi? Biar bersih. Paham nggak? Itu harus ada maksud, termasuk dalam sholat. Ya. Mau ngapain kamu diri? Ngapain kamu ruku? Oh, saya mau sholat. Berapa rakaat sholatnya? 3 rakaat. Sholat apa? Maghrib. Untuk siapa? Untuk Allah. Itu yang dinamakan niat. Dan dalam ibadah, apakah niat itu wajib dilafazkan? Wajib gak dilafazkan? Tidak. Niat itu adanya di mana? Di hati. Niat itu namanya niat itu namanya rukun hati. Rukun qalb, rukun hati. Ada rukun fi'li, ada rukun perbuatan, ada rukun qauli. Kalau rukun qauli apa? Mengucap salam, mengucap sholawat dalam sholat. Kalau rukun fi'li diri terus ruku, itu rukun fi'li. Tapi kalau rukun qalbi apa itu? Niat. Cukup di hati, nanti mulut baru ngomong, itu sunnah. Mulut ngomong sunnah. Antum kan kalau sholat ngomong kan, usolli fardhu maghribi salasa, atau mau wudu, nawaitu wudu li raf'il hadasi, itu yang wajibnya di mana? Di hati. Jadi jangan salah sangka. Jangan sampai nanti sebelum sholat diucapin, tapi hatinya ketika takbiratul ihram, Allah, kosong hatinya. Sholatnya enggak sah. Kata para ulama, hati-hati. Oleh karena itu kita biasain, karena kita mazhab Syafi'i, di sini insyaallah mazhab Syafi'i semua kan. Ketika takbiratul ihram mengatakan Allah, hatinya niat. Ya Allah, saya mau salat maghrib 3 rakaat untuk Engkau. Ya, paham? Dan niat itulah yang membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. An-niyatu yufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu yang bedain mana ibadah, mana enggak. Ada orang makan itu amalan dunia apa amalan akhirat? Maka amalan dunia, tetapi dia bisa menjadi amalan akhirat jika diniatkan untuk Allah. Niat sebelum makan, niat, ya Allah, saya niat makan agar saya kuat dalam beribadah. Maka makan itu enggak cuman kenyang tapi berpahala. Ya Allah, saya niat main bola biar sehat, biar ibadahnya kuat. Maka ibadah main bola setiap langkah ketika kita main bola enggak cuma dapat capeknya, tapi dapat paha. Begitu juga mau berangkat ke masjid, mau nuntut ilmu, ya. Amalan dunia bisa jadi amalan akhirat kalau niatnya diubah jadi amalan akhirat. Sebaliknya, amalan akhirat bisa jadi amalan dunia kalau diubah niatnya jadi amalan dunia. Misalkan sedekah itu amalan dunia apa amalan akhirat? Tapi kalau mau sedekah, ya Allah, saya mau sedekah biar tenar, biar dilihat semua orang. Yang sedekah amalan akhirat jadi amalan dunia apa akhirat? Dunia. Apa yang dia dapat? Apakah pahala? Enggak. Yang dia dapat apa? Tenar. Karena dia pengennya tenar. Ya Allah, saya pengen sholat yang khusyuk biar dilihat calon mertua.
Dapatnya pahala apa dilihat calon mertua? Dilihat calon mertua, semoga apa-apa yang sedikit ini udah bubar belum sih? Hah? Olas, mau udahan aja. Hah? Gimana? Lanjut lagi. Ya. Jadi itu ya kita paham. An-niyatu yufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu yang bedain mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Ya, jadi sampai sini kita harus paham, apapun yang kita lakukan harus disertai niat. Jangan sampai kosong niatnya, sayang. Kalau antum main bola, niatnya kosong. Antum cuma dapat capek, ya memang dapat sehat. Dapat capek, dapat sehat. Tapi dapat pahala apa enggak? Sayang. Cuman bedanya satu, apa itu? Niat sama enggak niat. Termasuk antum mau ngaji di sini. Ngaji di sini niatnya untuk apa? Kalau niatnya cuman biar biar enggak sholat di masjid atau biar apalah itu. Nah, itu yang didapat cuman itu. Dapat pahala apa enggak kira-kira? Dapat fadilah untuk ilmu apa enggak? Enggak. Apalagi manfaat ilmu enggak. Tetapi kita harus tajdidun niyah, perbarui niat kita. Untuk apa kita hadir di sini? Kalau niatnya untuk menuntut ilmu, masya Allah luar biasa manfaatnya. Belajar menuntut ilmu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan, orang yang nuntut ilmu ini ada di kitab, nama kitabnya adalah astagfirullahaladzim, ana lupa nih nama kitabnya. Kitabnya sering kita baca, cuman ngeblank. Itu Ibnu Mas'ud bilang, orang yang hadir di majelis ilmu, dia nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, nggak bawa buku, nggak nyatet apa-apa, dia cuma dengerin. Paham juga kagak, kata Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, ya, tapi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kalau ada orang datang ke majelis ilmu, intinya begitu. Orang datang ke majelis ilmu kagak bawa pulpen, kagak bawa kertas, kagak paham juga, dia itu lebih baik daripada dia memerdekakan 1000 budak. Masya Allah, luar biasa. Merdekain 1000 budak butuh berapa biaya kira-kira? Biayanya luar biasa. Tapi kata Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, lebih baik datang ke majelis ilmu, walaupun kagak paham, walaupun nggak bawa pulpen, walaupun nggak bawa kertas buat nyatet. Apalagi besok kalau antum datang ke sini bawa pulpen, bawa kertas. Apa yang dibilangin sama siapapun antum ngaji, ada gurunya antum catat, itu manfaatnya luar biasa dan insya Allah pahalanya lebih besar. Setiap apa yang kita goreskan, setiap apa yang ada di sekeliling kita nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika orang dihadapin, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kunci mulutnya. Allah kunci segalanya yang bisa ngomong. Karena apa? Mulut ini dusta. Akhirnya apa? Ini tangan yang melakukan dikasih hak oleh Allah buat ngomong. Pulpen yang kita biasa nulis buat belajar, nanti Allah yang akan minta kesaksian dari pulpen tersebut. Tinta setiap yang kita goreskan yang akan menjadi saksi. Nanti kalau misalkan benar kita pernah belajar, nanti tintanya itu nanti datang ketika kita dihisab oleh Allah. Bilang, wahai Allah, sungguh dia telah belajar hadisnya Rasulullah, dia telah nulis pemahamannya, dan saya pun sebagai kertas jadi saksi Allah. Itu luar biasa seperti itu. Karena dulu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i rahimahullah pernah belajar sama Imam Malik. Tahu kan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Maliknya ahli hadis. Imam Syafi'i duduknya di paling belakang. Ketika Imam Malik sedang membacakan hadis, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i goyang-goyangin tangan di udara. Gini-gini. Goyang-goyangin tangan di udara. Imam Malik marah luar biasa. Dia bilang, bisa-bisanya saya lagi bacakan hadis yang mulia, perkataannya Rasulullah yang mulia, tapi kamu malah main-main di belakang, wahai Syafi'i. Bisa-bisanya kamu malah main-main di udara gitu. Kayak ngayal, tau kan orang ngayal kan? Bisa-bisanya yang lain fokus, saya bacain hadis, kamu ngayal. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam Malik guruku, aku ini begitu miskin, kata Imam Syafi'i, sampai aku tidak mampu untuk membeli pulpen. Imam Syafi'i saking miskinnya nggak mampu beli pulpen dulu. Akhirnya apa? Tapi Imam Syafi'i pengen mendapatkan keutamaan orang-orang yang nulis. Orang yang nulis itu kan tintanya nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya sebagai tinta bersaksi, saya pernah digunakan oleh orang ini untuk menulis hadisnya Rasulullah. Saya juga pengen mendapatkan itu, wahai Imam Malik, tapi saya nggak punya pulpen. Maka saya nulis di udara. Biar udara nanti akan jadi saksi kalau saya pernah nulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu luar biasa. Ya, semua nanti yang akan kita pelajari, yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini balik lagi ke hadisnya. Hadis ini mengajarkan kita tadi untuk selalu menanamkan niat. Dan yang kedua, poin yang bisa kita ambil, niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niatnya bukan karena Allah, apapun amalannya. Ingat, tapi amalan yang baik. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik mau bermaksiat niatnya untuk Allah. Naudzubillahi min dzalik. Nyolong sendal, bismillah, enggak ketahuan. Pakai bismillah, hati-hati. Hukum membaca basmalah itu sesuai dengan hukum amalannya. Kalau misalkan mau sholat itu wajib apa sunnah? Maka hukum membaca basmalah ketika lagi sholat hukumnya wajib. Makanya ketika antum sholat baca Al-Fatihah ada bismillahnya ya. Begitu juga. Antum misalkan makan jengkol itu sunnah apa makruh? Makruh. Jengkol, tahu jengkol kan? Jengkol itu makruh dimakan. Maka hukum membaca basmalah ketika mau makan jengkol hukumnya makruh. Sama, bermaksiat kepada Allah itu haram. Maka hukum membaca basmalah sebelum bermaksiat itu hukumnya haram. Sama tuh, mau gosok sendal tadi tuh, hati-hati nih, tergosok sendal bilang bismillah nggak ketahuan. Nah itu hati-hati. Udah dosa nyolong sendal, dosa juga gara-gara dia ngucap basmalah, karena hukumnya haram ketika dia mau melakukan maksiat. Ya. Nah itu tadi tuh, bahwasanya kita harus meniatkan segala aktivitas kita hanya untuk Allah. Ingat, aktivitas yang baik-baik, segala aktivitas yang baik kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala agar bernilai lebih di sisi Allah. Jangan sia-siakan amalan tersebut. Yang ketiga, itu yang kedua tadi, mengikhlaskan niatnya untuk Allah. Yang ketiga, jangan sampai kita riya dalam melaksanakan khususnya masalah ibadah. Kayak tadi sedekah, jangan sampai niatnya untuk dilihat sama calon mertua, sama orang lain, maka sungguh nggak dapat pahala. Sedekahnya 10 juta pun nggak dapat pahala. Yang dia dapat apa? Yang dia dapat hanya dilihat sama apa yang dia pengen. Nah, kalau antum tahu riya apa itu riya? Riya itu ibadah, tapi niatnya bukan untuk Allah. Nah, tapi ternyata ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Ada yang bilang kalau kita seperti itu namanya syirik. Kok syirik, Ustaz? Iya. Syirik itu artinya engkau menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah. Tahu kan menduakan Allah? Nah, maka kamu kok sholatnya bukan buat Allah, sholatnya buat calon mertua, berarti syirik. Ya, paham sampai sini ya? Tetapi ini jangan sampai nanti kita mengentengkan ini. Ntar ada orang sholatnya asal-asalan buat calon mertua, kita bilang kafir, syirik. Jangan mudah syirikin orang. Ya, jangan mudah syirikin orang. Mau lihat orang seaneh apapun, kalau belum kita temukan kesyirikan pada dia, jangan, jaga mulut. Hati-hati jangan bilang orang syirik. Sekarang banyak orang yang aneh begitu. Tahlilan, bid'ah, syirik, kafir kata dia. Woi, kamu yasinan malam Jumat, kafir kamu, bid'ah, enggak dicontohkan sama Rasulullah. Hati-hati. Karena apa? Hadis Rasulullah mengatakan orang yang mengatakan saudara muslimnya kafir, maka itu beresiko dia sendiri yang akan kafir. Itu beresiko. Hati-hati kata Rasulullah. Jaga mulut kita, jangan sering mengkafir-kafirkan orang. Ya, karena apa ya tadi Anda bilang, Allah itu muqallibal qulub. Ya, muqallibal qulub. Jangan kita bilang, ini mah preman, enggak pantas hadir di majelis. Hati-hati. Jangan sampai nanti Allah balikan hati kamu sehingga kamu yang dibilang sama Allah, kamu enggak pantas masuk surga aku. Hati-hati. Kita jangan mudah ngejudge orang. Tahu kan ngejudge? Jangan mudah menghakimi orang lain. Nah, yang kemudian dalam pembahasan riya itu ada beberapa macam. Ada 2 macam. Ada riya yang full kegiatannya itu untuk Allah. Kegiatannya untuk manusia. Ada juga full kegiatannya, yang pertama dia full kegiatannya untuk manusia. Nanti Anda jelasin lagi. Yang kedua dia campur untuk Allah tapi untuk manusia juga. Contohnya begini dalam pengaplikasian. Ada orang sholat full, dia sholatnya bukan karena Allah tapi pengen dilihat sama calon mertua. Ada yang begitu? Ada. Tapi ada juga dia sholat tetapi dia niatnya untuk Allah, tapi dia juga sekalian
Masa buat Allah juga, buat dilihat calon mertua juga deh. Dua-duanya haram, tidak boleh. Selain mendapatkan dosa, ibadahnya tertolak. Tapi bagaimana? Oleh karena itu jaga kemurnian niatnya hanya untuk Allah. Jangan sampai kemasukan ria. Tapi bagaimana kalau misalkan ada orang sholat, tetapi dia ria dalam sifat-sifat sholatnya? Ini bisa dikiaskan ke lainnya. Misalkan dia sholatnya untuk Allah, tetapi tiba-tiba dia ngelihat calon mertua lewat, suaranya dibagusin. Paham kan? Dia ria pada sifat-sifat sholatnya, bukan pada sholatnya. Sholatnya untuk Allah, tapi sifat sholatnya. Misalkan lagi sholat, calon mertua lewat, rukunya dilamain. Kalau dia sholat sendiri, rukunya 2 detik. Begitu calon mertua lewat, rukunya 15 detik. Kira-kira sholatnya diterima apa enggak? Sholatnya itu tetap sah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak sifatnya tadi. Rukunya tetap sah karena rukunya sholatnya untuk Allah. Tetapi apa? Ruku lamanya tadi gara-gara calon mertua enggak dinilai lama sama Allah. Bacaan Al-Fatihahnya tetap sah. Tetapi kalau dibagus-bagusin buat dapat perhatian orang calon mertua, maka suara yang dibagus-bagusin itu tidak dihitung amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Ini hadisnya kita belajar singkat pendek, tapi insyaallah bermanfaat dunia dan akhirat kita. In uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.